Assalamualaikum, Shalom. Perkenalkan nama saya Girtan Fajri Rimia, NPM 254-2020-1061, program studi Teknik Elektro. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dioda dan mempresentasikan hasil apa yang sudah saya kerjakan. Nah, baik di sini. Oke, kita masuk dalam materinya. Yang pertama, apa itu dioda? Dioda adalah komponen elektronika aktif dua kutub yang umumnya terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium yang memiliki kemampuan untuk mengalirkan arus listrik hanya ke satu arah saja dan menghambat arus dari sebaliknya. Lalu kita masuk yang kedua, struktur dan prinsip kerja. Struktur terdiri dari persimpangan dua jenis bahan semikonduktor, yaitu tipe P, anoda, dan tipe N, katoda. Nah, prinsip kerjanya, jika tegangan positif diberi pada anoda dan negatif pada katoda, hambatan dioda menjadi kecil sehingga arus dapat mengalir. Reverse biasnya, jika polaritas tegangan dibalik, hambatan dioda menjadi sangat besar sehingga arus terhambat, kecuali jika tegangan terbalik terlalu tinggi hingga menyebabkan kerusakan atau breakdown pada dioda tersebut. Nah, di sini ada simbol dan penandaan. Dalam rangkaian dioda dilambangkan dengan segitiga yang menunjukkan ke garis lurus. Arah segitiga menunjukkan arah aliran lurus yang diizinkan dari anoda ke katoda. Pada fisiknya biasanya terdapat garis berwarna pada salah satu ujungnya yang menandakan terminal katoda. Lalu fungsi umum pada dioda tersebut yaitu satu, menyearahkan arus bolak-balik AC menjadi arus DC atau arus searah. Dua, menstabilkan tegangan. Tiga, melindungi rangkaian dari polaritas terbalik. Dan empat, memotong atau membatasi sinyal pada level tertentu. Dan yang kelima yaitu mengubah energi listrik menjadi cahaya pada dioda LED. Lalu kita masuk ke jenis-jenisnya. Yang kita bahas di sini adalah dioda avalanche dan Zener. Lalu ada dioda tunnel, ada dioda varaktor, dan dioda LED. Kita masuk ke yang pertama yaitu dioda avalanche. Nah, baik di sini dioda avalanche adalah suatu jenis dioda yang mempunyai karakteristik arus pada tegangan reverse yang sangat tajam perubahannya. Dari kondisi tidak konduktif dan ke kondisi yang konduktif. Jika tegangan breakdown-nya dilampaui. Jika tahanan R dirubah besarnya, maka tegangan breakdown dioda tidak berubah. Karakteristik demikian sangat bermanfaat untuk mendapatkan sumber tegangan yang stabil, sama dengan tegangan breakdown dari dioda yang bersangkutan. Nah, ini ada gambar rangkaian dari dioda avalanche dengan tegangan reverse. Maaf. Nah, lalu kita masuk ke dioda Zener. Dioda Zener mempunyai tegangan breakdown dan yang dapat lebih rendah dari dioda avalanche. Nah, dan ini berkaitan namun tidak sama, yaitu dapat kurang dari 0,2 volt. Nah, dia bisa jauh lebih rendah daripada avalanche yang tadi. Tegangan breakdown dari dioda avalanche tidak dapat lebih rendah dari 6 sampai 8 volt. Nah, sedangkan dioda Zener ini datang dari 0,2 volt. Nah, suatu dioda mempunyai karakter yang sama dengan dioda avalanche adalah dioda Zener. Karakteristik yang penting dari dioda avalanche atau dioda Zener adalah apa yang dikenal dengan tahanan dinamik. Nah, sebentar kita akan masuk ke tahanan dinamik. Baik, kita masuk ke tahanan dinamiknya. Nah, ini adalah tahanan dinamik dari dioda Zener atau avalanche. Baik, tahanan dinamik dioda avalanche umumnya mempunyai nilai numerik yang kurang lebih sama dengan nilai numerik dari tegangan breakdown-nya. Sedangkan tahanan dinamik dari dioda Zener dapat jauh lebih rendah dari itu. Nah, itu yang membedakan dioda avalanche dan Zener. Dioda Zener ini mungkin
tegangan yang ada di sini tidak bisa serendah dari dioda Zener yang ada dimiliki oleh tegangan avalens ini. Lalu kita masuk ke bagian kedua, dioda tunnel. Nah, ini ada gambar karakteristik dari dioda tunnel sendiri. Dioda tunnel adalah suatu jenis dioda berdaya rendah dengan karakteristik yang unik. Dioda ini banyak digunakan pada rangkaian switching, osilator, dan penguat dari frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi daerah gigahertz yang sangat tinggi. Dari dia bisa digunakan dari eh, yang berdaya rendah hingga yang berdaya paling tinggi sekalipun. Nah, di sini osilator dapat diperoleh dari bias tegangan rendah sekitar 0,2 sampai 0,3 volt dipasang melalui tahanan seri dengan nilai yang rendah. Nah, ini adalah bentuk dari karakteristik dari gambar dari karakteristik dioda tunnel. Nah, lalu kita masuk ke tunnel rectifier. Tunnel rectifier ini ada sangkut pautnya dengan dioda tunnel atau dikenal sebagai back dioda. Adalah dioda tunnel dengan arus puncak yang sangat rendah, yakni hanya beberapa mikro saja. Umumnya tunnel tadi dia bisa dari tinggi ke rendah, yang tunnel rectifier ini adalah yang paling rendah. Umumnya digunakan untuk penyeara sinyal level rendah, 20 MV tegangan mikrovolt tegangan puncak. Berbeda dengan dioda penyeara pada umumnya. Pada dioda penyeara tunnel, konduksi terjadi pada bias reverse dan sebaliknya, bias forward yang menyebabkan tidak konduksi. Kita masuk ketiga, yaitu ada dioda varaktor. Varaktor adalah jenis komponen dioda yang dibuat untuk mendapatkan variabel kapasitor sebagai fungsi dari tegangan. Perubahan kapasitansi yang dapat diperoleh dari varaktor adalah bergantung dari tipe dan bahan, tetapi berkisar dari beberapa picofarad, tidak lebih dari 1000 picofarad dengan toleransi kurang lebih 10%. Rasio kapasitansi maksimum dan minimum adalah berkisar dari 2:1 hingga 20:1. Nah, varaktor daya yaitu termasuk dari dioda varaktor daya atau varaktor multiplier adalah varaktor yang dapat melihat gandakan frekuensi tinggi 1 sampai 3 GHz. Pada daya tinggi, varaktor demikian biasanya untuk mempertinggi kemampuan penguat transistor pada frekuensi tinggi dan pada daya yang tinggi pula. Lalu kita masuk ke gambar kurva dioda varaktor. Nah, mungkin ini ada gambar dioda varaktor, yaitu ini ada bagian A, bagian B, dan bagian C. Ini adalah karakteristik penyeara tunnel yang pada bagian A ada detektor level tegangan rendah penyeara tunnel 0 sampai 100 volt pada bagian B dan output dari detektor tegangan rendah pada bagian C. Bisa dilihat sendiri pada gambar ini ya. Lalu kita masuk ke gambar rangkaian dan karakteristik. Ini ada dua bagian, yaitu A. Contoh rangkaian pemilih frekuensi resonansian tegangan menggunakan dioda varaktor. Dan B adalah karakteristik umum dari suatu varaktor. Lalu kita masuk ke nomor 4, yaitu dioda LED. Dioda LED atau lightning emitting. Dioda adalah dioda yang mendapatkan bias forward, akan mengalami proses rekombinasi muatan listrik, dan sebagai akibatnya akan mengeluarkan atau memancarkan energi dalam bentuk foton atau cahaya, yaitu kayak mengubah arus yang diterimanya menjadi sebuah energi cahaya. Nah, bergantung pada bahannya, cahaya yang didapatkan dapat berwarna kuning, hijau, merah,
Nah, ya dapat berwarna kuning, hijau, ataupun merah. Bias word dari kebanyakan dioda LED adalah berkisaran antara 0,1 dan 0,2 volt, sedangkan arus forward yang menentukan intensitas cahaya yang dihasilkan dan eh, umumnya berkisaran antara 2 dan 20 mAh. Maaf, mA, mikroampere, tegangan. Reference dioda LED biasanya tidak lebih dari 4 volt, dan jika ini dilampaui, dioda akan mengalami kerusakan total atau kecepatan respon dioda LED akan berkisar sekitar 0,1 ms mikrosecond. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Di sini ada gambar diodanya. Ini adalah yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.